Yes. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, harus tetap jaga kesehatan. Setuju adik-adik? Setuju. Rajin cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Baik adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun hari Senin sampai dengan hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Karena itu semua adik-adik tentu sudah siap untuk melakukan ibadah kita. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi lula lula lula. Musik. Goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lula 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 lu. Hey, lula 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 lu. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Opung joli, opung baru, namboru tulang. Mama, papa, adik, kakak, semuanya diberkati Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah berkumpul mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau yang membimbing kami, mengajari kami untuk mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua lagi, adik-adik bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Seperti dak menari, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Semua adik-adik kembali duduk lagi karena sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ke-6. Semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh.
Karena itu adik-adik semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Karena itu, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Januari, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, semua tentunya masih mau memuji Tuhan, setuju? Setuju. Karena itu semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buku ND nomor 547, Loas Rotua Udak Danak. Musik. Loas Rotua Udak Danak, Dina Yesus Tuhani. Beta rohamu sudena, sayo lesoarari. Hamu donga donang toga, rohamu tu Yesusi. Hamu donga donang toga, rohamu tu Yesusi. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, semua adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, Kubuka Alkitab. Musik.
yuk ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Dan biasanya kita bernyanyi dulu. Sekarang angkat tangannya. Ayo, 1, 2, iya. Oke, tanganku, 1, 2, iya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita baca firman Tuhan yang pada minggu Septuagesima ini, yaitu minggu 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tertulis dalam kitab Matius 13 ayat 32 sampai 33, tapi kita baca bersama-sama mulai dari ayat 31. Oke, sekarang mari kita baca mulai dari ayat 31. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke adik-adik, setelah kita baca firman Tuhan tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Adik-adik, mengapa Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi dan ragi? Adik-adik, biji sesawi itu sangatlah kecil. Dan setelah sesawi itu berbunga, dia di dalam bunga itu ada biji-bijinya adik-adik. Dan jika kita lihat bunga matahari adik-adik, yang kita kenal dengan kuaci, itu kuaci-kuaci itu
Sama dengan biji-biji sesawi tadi. Kuaci-kuaci itu ada di tengah-tengah bunga dari bunga matahari itu. Dan jika biji sesawi ini yang pada pohon sesawi ini sudah muncul dan sudah cukup tua, inilah yang dijadikan bibit untuk ditanam kembali adik-adik. Dan jika dia sudah mulai besar, dia akan sangat tinggi sekali. Dan bisa hingga mencapai 2 atau 3 meter. Seperti yang dikatakan tadi, dari pohon biji sesawi yang sudah bertumbuh tadi, justru burung-burung akan bertengger di situ. Dan burung-burung itu bahkan bukan hanya bertengger, dia mau bersarang di situ. Artinya apa? Dari bibit yang kecil itu bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Adik-adik, sekarang saya bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti pasir? Karena besar biji sesawi itu hanya sebesar pasir loh adik-adik. Jika pasir diletakkan di tanah atau di tempat tertentu, dia hanya tetap menjadi pasir. Dia tidak berubah. Nah, tapi kalau biji sesawi itu sudah ditanam oleh para petani, dia akan bertumbuh dan menjadi besar. Begitu juga adik-adik dengan ragi. Sama seperti biji sesawi tadi. Ragi juga sangatlah kecil. Malah dia seperti serbuk. Adik-adik tahu kan bahan dari roti? Nah, roti itu terbuat dari tepung terigu. Tepung kemudian dicampur dengan ragi atau disirami serbuk ragi dan kemudian diadon atau dicampur-campur, kemudian dipanaskan dan dia akan berkembang dan menjadi besar loh adik-adik. Padahal hanya sedikit ragi dicampur dalam tepung dan dia berkembang begitu baik. Dan jika diberi dengan coklat, dicampur sedikit gula, rasanya lu adik-adik, weh, enak tenan lu adik-adik. Nah, adik-adik pasti suka dengan roti kan? Siapa adik-adik yang suka dengan roti? Ayo tunjuk tangan siapa? Nah, semua kita suka dengan roti. Kenapa? Karena roti itu sangat enak loh adik-adik. Nah, begitulah dengan kerajaan Allah loh adik-adik. Mulanya dia hanya di tempat yang kecil. Tuhan Yesus mula-mula datang kemana adik-adik? Dia datang di kandang domba. Ibunya Maria dan Yusuf datang di kandang domba. Dia lahir di tempat yang cukup sederhana. Dan dia hanya dihadiri oleh para gembala. Nah, kemudian juga kita lihat ketika Yesus mengangkat murid-muridnya di Galilea. Dia hanya mengangkat murid-murid sejumlah berapa orang adik-adik? Ayo, berapa orang murid Tuhan Yesus yang diangkat Tuhan Yesus pertama kali? Iya, betul. 12 orang.
Hanya 12 orang saja. Tapi karena Yesus itu adalah juru selamat. Tiap yang difirmankannya dan yang diajarkannya membuat semua orang datang kepadanya dan menerima dia. Mulanya Tuhan Yesus hanya datang ke suku Yahudi, yaitu orang Israel. Tapi sekarang bagaimana adik-adik? Di semua daerah di Indonesia ini ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di semua daerah ada orang Kristen. Coba perhatikan adik-adik. Orang Kristen itu bukan hanya suku Batak saja. Dan bukan hanya di Indonesia saja. Semua suku dan bangsa yang ada di seluruh dunia adik-adik, ada orang Kristen. Dan perhatikan adik-adik. Dan adik-adik harus tahu. Di dunia ini orang Kristenlah penduduk yang paling banyak adik-adik. Nah, penduduk dunia ini katanya sudah mencapai 7 miliar. Dan ada setengahnya itu adalah orang Kristen. Inilah buktinya adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian orang jahat. Tetapi Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Ayo, siapa yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang mau jadi orang-orang yang bersuka cita karena diselamatkan Tuhan Yesus? Nah, kita semua tentu suka dengan keselamatan dan diselamatkan Tuhan Yesus karena adik-adik. Dan sekarang, kamu mau menjadi biji sawi? Nah, kamu mau menjadi ragi? Mari, tentulah kita semuanya mau. Bagaimana caranya adik-adik? Sampaikanlah kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu Maha Kasih. Tuhan Yesus itu yang menghapus dosa-dosa kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentulah orang-orang yang selalu bersyukur. Orang-orang yang selalu berbuat baik loh adik-adik. Berbuat baik itu rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang lemah. Kitalah yang disebut sekarang menjadi apa? Sahabat Tuhan Tuhan Yesus. Oke lah adik-adik. Sekarang kita sudah dipanggil untuk menjadi biji sesawi itu. Dan menjadi ragi itu. Kita tidak harus banyak dulu. Kita tidak harus besar dulu. Mari, walaupun kita di tempat yang kecil, di tempat yang sempit, walaupun kita orang kecil, orang yang sederhana, tapi dengan kasih Yesus, kita bisa membuat banyak yang besar. Karena apa? Karena ada Tuhan yang membesarkan dari apa yang kita kerjakan. Oke lah adik-adik, kita anak-anak Tuhan sekarang bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau memperdengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, walau kami masih anak-anak, tapi dengan berbuat kasih dari Tuhan, kami sangat berarti untuk banyak orang. Kami mau berarti untuk banyak orang. Kami mau Tuhan menjadi besar dan dimuliakan
karena pekerjaan-pekerjaan kami. Berkatilah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat dan bangsa kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Kami percaya melalui vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah, semuanya bisa berjalan baik dan kami bisa menjadi sehat lagi dan kami terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat kami takutkan. Tapi kami percaya lebih besar bahwa Tuhan adalah penyelamat dan penolong kami. Dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tentunya tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekarang adik-adik boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita bernyanyi, Kami Anak Sekolah Minggu HKBP. Musik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, karena ibadah kita telah selesai, kami semua mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.